Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang indah. Anugerah dan berkat-berkat-Mu tercurah atas kami. Setiap hari baru ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap saat ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. How great is our God, sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. 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 Never above all you are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Never above all names. Never above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. And my heart will sing how great is our God. And my heart will sing how great. And my heart will sing how great is our God. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang terbaik dalam hidup kami. Yes. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah adalah Allah yang terbaik. Allah yang selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Haleluya. Tangguh melewati segalanya.
Engkau sumber pengharapan kami. Engkau kekuatan dalam hidup kami. Yes. Katakan dengan iman. Allah alam semesta memerintah selamanya, yang beriku kehidupan. Kau datang Tuhan, Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaanmu. kami mau memuji-Mu selalu Tuhan. Ku memuji-Mu Tuhan, kebebasanku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, hadirat-Mu yang ku rindu, memuaskan jiwaku, Pengharapan jiwaku. pengharapan jiwaku, selalu bersamamu. Firman-Mu kekuatanku, Besarlah anugerah-Mu Tuhan. besarlah anugerah-Mu. Kebebasanku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan setiap Kaulah hidup kami. segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Mari berkemuliaan buat Tuhan. Berikan yang terbaik. Katakan kepada Tuhan, Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu Tuhan takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya. Segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu menyertaiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat, kelimpahan, dan kenikmatan yang boleh kami rasakan Tuhan sampai hari ini. Kami percaya Tuhan apa yang kami terima, apa yang boleh kami rasakan ini semua berkat dari Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan yang layakan, Tuhan yang kuduskan persembahan kami ini. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati setiap kami Tuhan, segala usaha kami, pekerjaan kami, dan segala sesuatu Tuhan yang kami kerjakan.
Kami percaya Tuhan, Kaulah Tuhan yang membuat kami berhasil. Dan inilah persembahan kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mengikuti ibadah online kami, mari bersama kita menikmati dan mengalami hadirat Tuhan pagi hari ini. Bersama saya Kartika Sari, berikut informasi gereja kita 1 minggu ke depan. Melalui Unlimited Spirit, setiap hari Selasa pukul 7 malam di gereja, kami mengajak Bapak Ibu Saudara dalam doa dan penyembahan untuk kita sama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Morning adik-adik kids, siapa pernah merasa takut? Bagaimana cara adik-adik mengatasinya? Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Jangan lupa ya, di ruang iKids lantai 2. Kakak tunggu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui QR berikut. Mulai hari dengan melibatkan Tuhan untuk menuntun dan membimbing kita. Melalui doa pagi setiap Senin sampai Kamis pukul 4:30 pagi melalui aplikasi Zoom dan setiap Sabtu pukul 5 pagi di gereja. Kesempatan tidak datang 2 kali, demikian kata dunia. Tapi bagaimana kesempatan kedua Tuhan berikan buat kita? Mengajak para pria yang sudah berkeluarga untuk bersama belajar melalui iMan Minggu 11 Agustus 2024 pukul 4 sore di Main Hall Gereja bersama Bapak Elias. iCare dibangun supaya setiap kita bertumbuh bersama dalam kelompok-kelompok kecil. Selamat ulang tahun untuk iCare Gilgal yang sudah 26 tahun mengalami journey bersama Tuhan.
79 tahun sudah kita menikmati kemerdekaan bangsa ini. Gereja mengajak setiap kita untuk bersama merayakan kemerdekaan bangsa kita melalui acara yang super seru, banyak lomba-lomba yang heboh pastinya, banyak hadiah, door prize, makan-makan, dan semuanya gratis. Nantikan keseruannya Minggu 25 Agustus 2024 pukul 3 sore di gereja. Mengajak setiap kita untuk berperan aktif dalam menjaga gedung gereja kita melalui persembahan pembangunan. Cukup menyisihkan 10.000 setiap minggu dan masukkan dalam amplop pembangunan. Kecil bagi kita bisa berarti besar untuk mereka. Melalui divisi iShare atau dapat menghubungi Ibu Marta, Bapak Ibu Saudara dapat berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Selamat ulang tahun dan selamat hari jadi pernikahan. Kami ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakannya di minggu ini. Kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai. Demikian iNews minggu ini, ikuti terus perkembangan gereja kita melalui Instagram, YouTube, dan grup WhatsApp gereja. People is our mission, connect with God, make disciple, alive in calling. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Ini tanda cinta kami untuk ayah dan ibu.
Satu hal yang saya terima waktu saya masih kecil. Sebelum mama saya meninggal, 1 bulan sebelum itu, dia selalu mengajak saya untuk ke gereja, di mana dia selalu mengadakan doa pagi. Itu saya selalu ingat. Begitu juga dengan papa saya. Setiap pagi dia selalu berdoa, dia berlutut di bawah tempat tidur, dia berdoa. Apapun kondisi dia selalu berdoa. Sampai dia sakit pun dia tetap berdoa. Itu satu hal yang selalu saya ingat, satu warisan. Kondisi apapun keadaan kita, suka dan duka, kita tetap butuh Tuhan. Kita butuh Yesus yang selalu menguatkan kita, meneguhkan kita. Apapun kondisi kita pagi ini, saat ini, sekalipun kita dalam titik paling rendah, dalam pergumulan paling berat, ada Yesus yang selalu menyertai kita. Dan setiap kita pagi ini, kita menghadap Tuhan, bila kehendak Tuhan jadi, bukan kehendak kita. Bila apa yang kehendak Tuhan itu yang terbaik. Saya undang sama jemaat Tuhan untuk sama-sama berdiri. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau cari Tuhan. Biar Roh Kudus berbicara setiap kita pagi ini. Saat ku melewati lembah kekelaman, badai hidup menerpaku. Mataku memandangmu yang jaga jiwaku. Ku dapatkan pengharapan saat ku melewati lembah kekelaman, badai hidup menerpaku. Mataku memandangmu yang jaga jiwaku. Ku dapatkan pengharapan padamu, Yesusku. Ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu, bukanlah kehendak-Ku. Ku tahu Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkan. Ketika bebanku berat dalam jalan hidupku, awan gelap menudungi. Ku datang padamu, Yesus, yang pimpin langkahku. Ku dapatkan pengharapan padamu, Yesusku. Ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu, bukanlah kehendak-Ku. Ku tahu Kau selalu sertaku. Padamu, Yesusku, ku sujud dan
dalam kesunyian kami Tuhan, Engkau ada. Di dalam kesedihan kami Engkau ada Tuhan. Di dalam keburukan kami Engkau ada Tuhan. Engkau sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mengangkat kami di saat kami terjatuh. Engkau menguatkan kami Tuhan. Engkau menghiburkan kami. Padamu Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendakmu, bukanlah kehendakku. Ku tahu kau selalu sertaku. Padamu Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendakmu, bukanlah kehendakku. Ku tahu kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkan. Ku tahu kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkan. Ku tahu kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Tak pernah tinggalkan. Kau setia, ku mau selalu dekat hadiratmu.
Dan kami semua meninggikanmu Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang luar biasa. Kami rindu untuk segera kaya dalam nama Yesus. Mata kaya dalam mana ya. Meninggalkan kami. Kira-kira sikira lapayara.
kami datang dan bersujud Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang kami sembah. Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Biarlah kami Tuhan hidup di dalam perkenanan-Mu. Kami hidup Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Jalan kami Engkau yang akan menuntunnya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau mencatat dalam kehidupan kami, catat kehidupan kami Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Sampai kami menutup mata kami mau setia Tuhan. Sekalipun kami harus membayar harganya yang mahal Tuhan, kami mau Tuhan. Kami mau mengiringmu Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan seumur hidup kami kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang rancangan-Mu yang jadi dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami harus membayar harganya Tuhan, kami mau Tuhan. Karena Engkau lebih dulu menebus kami Tuhan. Engkau lebih dulu meneteskan setiap darah-Mu bagi kami Tuhan. Darah-Mu sungguh berarti bagi kami Tuhan. Darah-Mu tak ternilai Tuhan. Darah-Mu tak ternilai harganya Tuhan. Tanpa pengorbanan-Mu kami binasa Tuhan. Ajar kami menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Bahwa kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan. Kekuatan, damai sejahtera.
punya Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Segala perbuatan-Mu Tuhan ajaib bagi kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, yang dahsyat luar biasa Tuhan. Besar Terima kasih-Mu, kasih Yesus. kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami mau beri hidup kami. Kami mau berikan hidup kami Tuhan, diri kami kepadamu. Kami mau Tuhan, sepanjang hidup kami, berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Seperti yang Kau ingini, seperti yang Kau rindukan Tuhan. Kami mau Tuhan, sepanjang hidup kami mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Merenungkan semua kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Yang tak terbatas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau melebihi dari segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan sungguh berharga bagi hidup kami. Kami mau simpan dalam hati kami paling dalam. Kami mau Tuhan mengingatnya Tuhan. Sampai kami menutup mata. Kami mau terus Tuhan mengiring-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Roh Kudus. Ukirlah dalam setiap hati kami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mendeklarasikan iman kita. IFGF Lamongan Indah, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciples. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu semuanya, ya, ini kita ada di minggu terakhir di bulan Juli, masih dalam tema small is big, gitu ya. Hal yang kecil tapi bisa memiliki dampak yang besar. Saudara, pada pagi ini kita akan belajar tentang legacy. Sebenarnya, ya, saya itu judul aslinya itu adalah mujizat di balik kematian. Tapi kalau saya nulis itu, gitu ya, terus itu ditampilkan di flyer gereja, itu kok rasanya serem ya, kok bahas tentang kematian kan begitu. Makanya saudara di modif legacy, warisan ya, warisan rohani, legacy. Saudara, kita akan belajar dari kehidupan Dorcas. Kisah Rasul 9 ayat 36, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida,
mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Bapak Ibu, ini Dorkas yang dia sakit keras kemudian dia mati. Tapi ketika di hari kematiannya, ya orang-orang yang melayat terutama janda-janda, mereka menangisi dan mereka menunjukkan baju-baju yang dibuat Dorkas pada masa hidupnya. Dan saudara, tangisan janda-janda ini, janda-janda miskin ya, itu menggerakkan hati Tuhan sehingga Tuhan menghidupkan Dorkas lagi. Bapak Ibu, kita belajar dari kehidupan Dorkas ini. Dorkas ini dikenal sebagai 3 hal ini. Pertama, dia seorang murid. Kedua, dia banyak berbuat baik. Ketiga, memberi sedekah. Ini 3 karakter utama yang dimiliki oleh Dorkas. Bapak Ibu, bagaimana orang mengenal hidup kita? Gitu ya. Bagaimana orang itu tahu hidup kita, mengenal hidup kita. Saudara, kalau orang bertanya tentang nama kita, siapa tuh? Misalnya ya Yuni gitu. Siapa tuh Yuni? Yuni yang mana? Yuni di gereja itu ada 3, yang mana? Oh yang datang ke gereja suka telat itu loh. Oh ikut toh, ya tahu. Saudara, Yuni yang mana gitu ya. Yuni yang ceria itu loh orangnya. Oh iya tahu. Bagaimana orang mengenal hidup kita? Bapak Ibu, saya itu sejak dari SMP ya. Saya itu terkenal suka telatan kalau ke sekolah. Itu terbawa sampai kuliah gitu ya. Bisa on time itu gara-gara nikah sama almarhum itu ya. Diajari hidup on time. Sampai ke mall aja harus on time gitu loh. Aku yo bingung, ke mall aja kok harus on time. Mall buka jam 10. Kita 10 kurang 5, 10 kurang 10 udah nunggu di depan pintu mall. Loh, saking on time-nya itu seperti itu. Saudara, jadi dulu waktu saya dikenal oleh teman-teman saya, Teresia gitu ya. Ada 2 Teresia, sing mana? Sing suka telatan itu loh, sing beler itu, sing telatan. Saudara, karena saya itu orangnya nyantai gitu ya. Udah telat, jalan ini kelewas. Padahal waktu SMA, rumah saya itu sebelahan sama sekolahnya. Saudara, rumah saya itu sebelahan sama sekolahnya. Jadi ketika bel berdering, saya itu masih naliin sepatu. Oh, saya baru berdering kok belnya. Saya naleni sepatu, terus habis itu jalan, kelewas itu ya. Sampai ke kelas, kalau sudah sampai di depan pintu, temen itu langsung nyauti apa? Jalan macet, ban bocor gitu. Karena nyindir saya kan enggak ngalami itu. Jalan macet, ban bocor atau apa. Tetangga, saudara, karena apa? Waktu SMP, saya itu diantar jemput sama Koko ya. Koko itu orangnya ya gitu, telatan gitu. Ko cepet toh, aku telat mau ke sekolah. Alah, sekolah telat aja kok takut. Gak usah takut, sekolah telat itu gampang. Udah, pokoknya nurut aja. Ayo toko nanti lah aku telat aku isin loh, kok aku ki cewek. Alah rak popo, Mas yo disetrap mek gurune rak popo, wong telat aja loh. Saudara, dan akhirnya itu membentuk mental saya. Jadi telatan, suka telat. Jadi kalau teman-teman itu apa sih namanya itu, kenal saya, Teresia, yang mana? Sing suka telatan itu loh, sing beler. Nanti kalau kerja kelompok ya gitu, kerja kelompok janji jam 9, saya setengah 11 baru datang.
Ora apa-apa, mereka butuh aku. Ide dari saya, lah nggak ada aku semua gak jalan. Makanya jadi telatan seperti itu. Bener, waktu nikah sama almarhum, waduh digembleng habis-habisan. Mandi digedor-gedor, ayo cepat, gak gitu tak tinggal. Oh positif, tak tinggal, oh positif, tak tinggal. Mesti berkata begitu saudara. Nah jadi dia mendidik saya untuk menjadi on time. Gitu ya. Dia mendidik saya untuk on time seperti itu. Janjian sama orang harus on time. Kamu gak boleh beler seperti itu, harus on time. Lah, sampai kamu beler tak tinggal kamu gitu. Nah saya kan ya takut di rumah sendirian kan gitu. Manten baru ya, kan gitu. Jadi apa-apa itu kayak orang militer. Harus cepat, mandi harus cepat, dandan harus cepat. Kalau dandanmu lelet, kamu bangunnya jam 4 pagi. Saudara, semuanya itu harus on time. Makan minta on time, semua on time. Bahkan ya itu tadi saya ngomong, ke mall aja harus on time. Semua terjadwal. Besok kita ke mall, ya kita ke mall jam 10 supaya dapat parkirnya enak. Loh kok ojo jam 10 kok, gak enak jam 11 lah. Mah, lah jam 11 kamu saya nyetir. Gitu. Jadi saudara, semua tertata rapi. Seperti itu. Jadi habit saya berubah. Ya, dari saya yang beler kayak begitu. Orang Surabaya kalau kenal saya itu Teresia yang beler. Sekarang harus on time. Karena didikannya beliau. Bapak Ibu, bagaimana orang itu mengenal kita? Sebagai murid, banyak berbuat baik, memberi sedekah, atau bagaimana orang mengenal karakter kita? Saudara, ketika orang itu bertanya, siapa toh itu loh, orangnya itu loh, yang kalau ke gereja paling pagi, berangkatnya paling pagi. Siapa tuh orangnya? Itu loh yang ceriwis. Nah, Bapak Ibu gimana orang mengenal karakter kita? Ketika menyebut nama Dorcas, langsung ada ini ya, 3 kualifikasi yang baik yang ditonjolkan oleh Dorcas ini, yang ditulis oleh penulis Markus. Saudara, pertama murid. Seorang murid itu dia adalah orang yang mau dibentuk, mau belajar. Itu murid. Mau belajar, mau dibentuk, mau ya itulah murid itu ya. Dimarah-marahin sama guru, oke, gitu ya. Ketundukannya itu saudara, murid. Bagaimana karakter kita? Apakah kita punya karakter seorang murid yang mau belajar, mau diproses, mau dibentuk? Saudara, bagaimana karakter kita ini? Apakah kita punya karakter seorang murid yang meniru gurunya? Apalagi zaman itu, saudara, seorang murid itu bukan hanya cuman menyerap ilmu yang diberikan oleh gurunya, tapi dia juga belajar keteladanan hidup gurunya. Jadi seorang guru itu dia bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tapi dia juga berbagi nilai kehidupan dan memberikan teladan hidup kepada muridnya. Seperti itu, guru pada masa itu, pada zaman itu. Kalau kita dikenal sebagai seorang murid, maka kita meneladani, meniru apa yang Yesus sebagai guru kita lakukan dalam hidup kita. Ajarannya kita praktekkan. Teladan hidupnya kita hidupi. Ini karakter seorang murid. Saudara, banyak berbuat baik. Dorcas, dia punya talenta. Dia bisa menjahit. Dan dia gunakan talentanya itu bukan untuk komersial gitu ya. Tapi dia gunakan talentanya itu untuk memberkati janda-janda miskin yang bajunya itu enggak karu-karuan gitu ya. Dibuatin baju. Jadi dia punya talenta dan dia gunakan talenta itu untuk memberkati orang lain. Dia gunakan talenta itu untuk berbuat baik pada orang lain. Bapak Ibu, apakah dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita sudah mengeksplornya untuk
berbuat baik kepada orang lain, untuk menolong orang, untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau Dorcas, dia melakukannya untuk itu. Saudara, dia punya hati. Apa yang bisa aku lakukan dengan talentaku ini? Kemudian Bapak Ibu, dia memberi sedekah. Dia bukan orang kaya, tapi dia punya hati memberi. Bapak Ibu, saya punya teman, ya dia usianya mungkin udah 60-an gitu ya. Nah, beliau ini tidak menikah dan dia kena sakit diabetes yang sangat parah sehingga itu ngantem ke matanya. Gitu kan, ngantem ke mata. Saudara, matanya satu buta. Terus dulu dia itu bekerja ya untuk menghidupi adiknya karena adiknya sakit, dia menjaga dan merawat adiknya. Kemudian adiknya dipanggil Tuhan. Kemudian dia bekerja dan merawat papahnya dan papanya kemudian dipanggil Tuhan. Itu sebabnya dia tidak menikah. Saudara, dan karena dia itu bekerja dan merawat kedua orang ini, ekonominya pas-pasan, bahkan minus. Bapak Ibu, dan dia ngalami hutang, gali lubang tutup lubang. Sampai pada satu titik, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Pulihkan aku, supaya aku tidak seperti ini. Dan Tuhan itu memulihkan, step by step ekonominya itu pulih, saudara. Pokoknya enggak minus lagi, tapi dia bisa nutup semua utang-utangnya itu. Dan dia bisa cukup di tengah-tengah kondisinya dia mata satu buta dan kemudian dia ya udah usia 60. Usia 60 itu Bapak Ibu, oleh Tuhan dibukain jalan sehingga dia bisa jadi guru les privat. Kok yo ada orang mau anaknya dilesi sama dia gitu ya. Yang maaf kata matanya buta satu. Kemudian dari mulut ke mulut, dia memperoleh anak-anak les. Kemudian dia jadi brokernya rumah gitu kan. Orang mau kontrak rumah, orang mau beli rumah gitu ya. Dia menjadi agennya. Saudara, kok mau ada orang agent yang seperti ini, yang dia terbatas secara fisik, tapi dia bisa jual rumah, bisa nganuin rumah, sehingga dia menjadi 2 atau 3 tertinggi di perusahaannya itu. Dan dia mendapatkan penghargaan tahun ini, 2024 ini, dia dapat penghargaan. Kemudian saudara, dia mengatakan sebelum dia mengalami pencapaian seperti ini, ketika ekonominya sudah tidak minus, pokoknya udah tidak minus, sudah tidak berhutang lagi, dia punya komitmen untuk berbagi. Dia berkata begini, aku berbagi itu kan, aku kan pas-pasan. Terus caranya berbagi gimana? Ya dia masak nasi, goreng telur dadar gitu ya, sayur, dibuat nasi bungkus, terus habis itu dikasihkan ke tukang sapu, ke pemulung. Dalam seminggu hanya 2 kali dia melakukannya dan pokoknya sekali 5 nasi bungkus. Yaitu dengan uang yang dia miliki, uang yang terbatas yang dia miliki, yaitu dia buat telur dadar, ngecah sayur, ya numis sayur, buat nasi bungkus dibagikan pada 5 orang, pemulung dan lain sebagainya. Yang dia temui di pinggir jalan dia lakukan. Dia kebaikannya hanya sesederhana itu. Tapi dia mau punya hati untuk melakukannya. Apa yang bisa aku lakukan? Fisik seperti ini, mau pelayanan di gereja, ya tidak memungkinkan kan? Gitu. Terus aku mau melayani, tapi di bidang apa? Aku mau hidup itu berarti, tapi dengan cara seperti apa? Saudara, seringkali kalau kita berpikir memberi sedekah, itu harus kaya dulu. Harus yang nominalnya yang wow begitu. Tapi ibu ini, dia melakukannya dengan cara yang sederhana seperti itu. Saudara, dan akhirnya Tuhan itu ya itu tadi, ngangkat ekonominya dia.
dari jadi guru privat lah, ya anak-anak itu yang datang ke rumahnya, karena dia tidak mungkin kan ke rumah-rumah mereka yang datang ke rumahnya dan dia ngajari, kemudian dia yaitu jadi agentnya jual beli rumah, saudara, dan Tuhan mengangkat ekonominya. Bapak Ibu, mari dalam hidup kita, Dorcas itu dikenal 3 hal ini. Bagaimana dengan kita? Nah, Matius 5 ayat 46 itu mengatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ibadah yang murni, Yakobus mengatakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mari Bapak Ibu, kita saling memperhatikan antar jemaat. Kita saling memperhatikan. Ketika kita melihat ya, ada jemaat itu yang utuh, saudara, perhatikan, saudara memberi. Kalau seperti ini, saudara memberi, Bapak Ibu, ayo toh, aku itu gak pinter masak. Tapi satu kali saya tanya sama salah seorang, mamamu sudah makan belum? Mama enggak punya nafsu makan. Gitu. Ada lauk enggak? Gitu. Mama udah tak kasih makan nasi sama telur. Oh berarti kamu enggak punya lauk. Oke. Nanti ya kalau aku pulang kantor, kamu ke rumahku, nanti tak kasih lauk apa yang ada di meja makanku, nanti tak kasih. Kamu makan apa yang aku makan hari ini. Bapak Ibu, aku tuh gak pinter masak. Tapi saya punya hati untuk memberkati jemaat. Lah, kenapa gak punya selera makan? Ya mungkin karena masalah. Udah ada masalah, lauknya cuma nasi dan telur. Saudara, ayolah Bapak Ibu, jangan punya pikiran, aduh aku kalau cuma memberi ini tok, apalah artinya. Tapi itu berarti, ini loh, small is big. Yang kecil bagi kita itu berarti buat mereka. Saudara, saya ngomong, ini aku yang masak. Jadi ya dimaklumi, lah rasanya ini kok murat marit gitu ya, kocar kacir, saking aja lah anak saya udah terbiasa ya sama masakan mamanya yang murat marit rasanya gitu ya. Lah saya ngomong ya itulah, apa yang aku makan kamu makan, apa yang ada di meja makanku kamu makan. Bapak Ibu itu hal yang sepele. Tapi namanya jemaat kalau dikasih sama pendetanya, apalagi tahu ini masakan ibu gembalanya, itu kan kan sangat-sangat, aku makan masakannya ibu pendeta, Mas yo gak enak, Mas yo anyep atau Mas yo asin, yo dilek-lek gitu aja kan gitu kan, masakannya pendetanya, kan gitu. Bapak Ibu, ayo kita saling memperhatikan lah. Di dalam I care, kita itu bisa diajar untuk saling peduli dengan anggota kita. Makanya tadi ada klipnya I care yang tertua, umur 26 tahun I care itu, hampir sama dengan usia gereja ini. Saudara, dari mana? Dari bentuk kepedulian. Kita saling peduli. Apa yang bisa aku lakukan ya untuk orang ini? Perbuatan kecil yang berdampak. Saudara, ini ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Saudara, ketika kita melihat orang itu susah gitu ya, ketika Tuhan menggerakkan di hati kita, ketika kita berdoa dan Tuhan menggerakkan tolong orang itu, ayo seberapapun yang kita punya, kita lakukan, kita menolong. Saudara, karya apa yang sudah kita buat dan dapat dikenang oleh orang lain? Kalau Dorcas
dia buat baju. Karena dia talentanya seperti itu, dia buat baju. Dan ketika dia mati, orang-orang itu, janda-janda itu menunjukkan, ini loh baju yang dibikinkan Dorcas, yang dijahitin Dorcas pada masa hidupnya. Saudara, mungkin kita tidak punya talenta untuk seperti itu, buat baju, membuat makanan dan lain sebagainya. Tapi mulai kita berpikir, karya apa yang sudah aku buat yang bisa dikenang oleh orang lain ketika aku nggak ada. Gitu loh. Ketika kita nggak ada, Dorcasnya sudah mati, bajunya itu masih dikenang. Bajunya itu masih dikenang, ini loh baju yang dijahitin Dorcas. Bapak Ibu, karya apa yang, ayolah kita berpikir lebih jauh. Ketika kita meninggal, karya apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat sepanjang sisa hidup kita itu, yang bisa dikenang oleh orang lain. Saudara, yang bisa dikenang oleh orang lain. Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu kita ditinggal oleh almarhum Pastor Santoso. Banyak yang melayat, di pemakaman maupun di rumah duka banyak yang datang. Itu menunjukkan apa? Simpati kita, bagaimana Pastor Santoso itu berkesan di hati kita. Wow, kalau semua orang ditanya kesannya tentang Pastor Santoso itu pasti banyak cerita. Semua orang memiliki kesan yang mendalam dengan beliau. Usia 59 tahun, tapi beliau itu bisa menghidupinya, dikasih Tuhan 59. Tapi dengan 59 itu bisa digunakan dengan efektif untuk berkarya. Saudara, enggak memandang usia 70, 50, 60, tapi sudahkah kita itu berkarya? Sudahkah kita itu melakukan sesuatu yang bisa dikenang orang ketika kita enggak ada? Saudara, ketika kita udah enggak ada, tapi kebaikan kita, hidup kita, nilai-nilai yang kita hidupi itu berkesan buat mereka. Saudara, sebab itu ini yang jadi pertanyaan dan jadi perenungan kita. Karya apa yang sudah kita buat dan yang dapat dikenang oleh orang lain? Apa? Semasa kita itu hidup, jangan kita hanya bekerja, fokus hanya untuk diri dan keluarga saja. Ya bagus, tapi kita hanya berdampak hanya pada keluarga tok. Dunia kita itu kecil, sempit. Hanya keluarga tok. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu tercelik matanya dengan Bapak Ibu menghadiri pemakamannya atau penghiburannya, ibadah penghiburannya Pastor San. Saya ingin Bapak Ibu itu tercelik matanya. Beliau bukanlah bos besar. Kalau beliau itu bos besar, direktur atau apa gitu ya, maka yang datang melayat pasti banyak. Begitu. Tapi saudara, dari kehidupan itu, usia 59, tapi dampaknya itu luar biasa. Sama almarhum gembala kita, Pastor Ben, usia 57, tapi dia memaksimalkan hidupnya untuk melayani. Papa juga seperti itu, Papa diberi oleh Tuhan usia sampai 72. Dan ketika malam penghiburan, berapa malam ya? 3 malam atau 4 malam itu. Disemayamkan 3 malam kalau tidak salah. Minggu, Senin, Selasa, 3 malam. Saudara, orang itu banyak yang datang. Bukan karena malam terakhir, tok banyak. Tapi setiap malam itu banyak yang datang. Sampai sepupu saya berkata, dari sini aku tahu bahwa papamu itu orang baik. Karena ketika dia tidak ada seperti ini, banyak yang datang. Papa itu melayani di gereja kecil, Bapak Ibu. Tapi jemaat dan mantan jemaat itu artinya jemaat yang udah pindah rumah, ya lokasinya udah di luar pulau, di luar kota, itu pada datang. Saudara, yang di luar pulau, di Kalimantan, yang di mana, itu semua pada datang sampai itu menjadi reuni anak-anak kaum muda gitu loh.
Karena mengenang gembalanya yang sudah meninggal, karena yaitu memberi penghormatan terakhir. Dan banyak dari mereka berkata, papamu itu Tris, sampai sekarang itu kalau aku masih ada masalah itu aku selalu telepon sama papamu. Beberapa orang mengatakan demikian, aku selalu telepon ketika aku ngadepi masalah. Papamu itu jadi mentor sekalipun ya itu udah pindah luar kota, udah pindah luar pulau. Saudara, karya apa yang kita buat yang bisa dikenang oleh orang lain, Bapak Ibu? Kita lihat tabelnya antara inheritance dan legacy. Saya pernah membahas hal ini ya. Inheritance itu warisan, sama-sama dua-duanya diartikan warisan. Inheritance itu warisan berupa harta jasmani. Kalau legacy itu warisan tentang nilai-nilai kehidupan. Lah ini dua perbedaan yang mencolok. Inheritance itu harta jasmani, legacy itu harta rohani. Inheritance itu warisan berupa aset dan kekayaan, sedangkan legacy itu warisan yang berupa nilai-nilai kehidupan, keteladanan hidup, iman, dan lain sebagainya. Inheritance itu hanya dinikmati oleh ahli waris tok, yang ditulis, yang disahkan, ahli waris tok yang menikmati, enggak jarang kemudian berantem gara-gara rebutan warisan. Sedangkan legacy itu dinikmati banyak orang. Bukan hanya cuman keluarganya tok, tapi banyak orang bisa menikmati legacy. Legacy yang ditinggalkan. Inheritance itu seperti memberi ikan, hore dapat warisan, aku dapat rumah, aku diwarisi tanah. Itu ya, memberi ikan. Kalau legacy itu memberi pancing, dia memberi nilai-nilai kehidupan, cara kerja yang benar itu seperti apa, jadi orang yang baik itu seperti apa, seperti itu. Kalau inheritance itu diwariskan setelah mati, baru warisan itu keluar. Kalau legacy itu diajarkan selama hidupnya, dia ngajari ke anaknya, dia ngajari ke sahabatnya, dia ngajari ke teman-temannya, dia ngajari ke rekan kerjanya, dia ngajari ke, bukan hanya ngajar tapi memberikan teladan hidup selama dia hidup. Inheritance itu kebahagiaan yang sementara. Ya ini baru terima warisan, berapa? 1 M. 1 M kalau satu bulan pengeluaran 10 juta, saudara. Lah itu cuma berapa tahun toh udah habis. Sementara legacy itu kebahagiaan yang permanen. Papa itu mengajari saya untuk menjadi seorang prajurit dalam iman. Tahan banting seperti itu. Dalam segala keadaan kamu harus tetap mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Jangan suka ngomel, jangan suka menyalahkan Tuhan. Kurang ajar kalau kamu itu sidik-sidik menyalahkan Tuhan. Dapat masalah sedikit menyalahkan Tuhan. Kamu harus punya karakter, punya iman seperti seorang prajurit. Tahan banting di medan peperangan, mau luka sedikit, mau ditembak, mau ditusuk. Pokoknya kalau nggak mati, maju terus pantang mundur. Itu yang Papa wariskan kepada saya. Inheritance itu bisa habis, karena berupa aset, berupa harta jasmani. Tapi kalau legacy itu tetap ada, bahkan kita tanamkan itu kepada generasi ke generasi. Bapak Ibu, ini loh. Tadi ada performance dari anak-anak kids, karena beberapa hari yang lalu itu ada bangsa kita memperingati Hari Anak Nasional. Saudara, kalau kita memiliki anak-anak, ya, kita memperingati Hari Anak Nasional, legacy apa yang sudah kita berikan, tanamkan kepada keturunan kita? Legacy apa? Mungkin secara jasmani hidup kita pas-pasan. Aku tidak bisa mewariskan aset, aku tidak bisa mewariskan harta. Tapi minimal jadilah orang tua yang bisa mewariskan legacy kepada anak, kepada cucunya, kepada keturunannya. Lakukan hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang berdampak besar. Saudara, ini mari dalam hidup kita miliki legacy itu dan wariskan kepada anak-anak kita. Dan kalau kita melihat yang terakhir itu ya, ketika Dorcas sudah enggak ada, saudara, Dorcas sudah enggak ada,
janda-janda itu menangis dan menunjukkan baju-baju yang dibuat Dorcas semasa hidupnya. Karena apa? Dorcas itu melayani, memberi dengan tulus, berbuat baik dengan tulus. Saudara, Bapak Ibu, ketika kita berbuat baik, nolong orang dengan tulus, satu kali pada saat kita ada di titik terendah dalam hidup kita rasanya sudah enggak punya semangat lah, kita rasanya sudah jenuh lah, kita rasanya udah putus asa. Orang yang pernah kita tolong itu akan mendoakan kita, akan mensupport kita. Dia akan menangis buat kita. Sehingga tangisannya itu akan menggerakkan hati Tuhan untuk menolong kita. Saudara, di saat kita itu nolong orang, waduh wong iki ya wis sampai aku bosan nolong dia, bosan berbuat baik untuk dia. Tapi Bapak Ibu ketika kita nolong, kita menabur. Pada satu kali ketika kita mengalami masalah dan orang yang kita tolong itu tahu, mungkin dia tidak bisa menolong kita dengan uang, tapi dia bisa mendoakan kita, berdoa, menangis, berdoa, memperjuangkan kita di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan menolong memulihkan hidup kita. Ini Bapak Ibu, mari kita mau meneladani seperti yang Dorcas lakukan. Sebagai kesimpulan, mulailah mengejar hidup yang berdampak bagi banyak orang. Tinggalkan warisan rohani, keteladanan hidup, nilai-nilai kehidupan yang bisa dikenang oleh banyak orang. Amin firman Tuhan, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya pada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, ku kan setia. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi, ku kan setia. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, berikan kepada kami hati yang bijaksana,
supaya kami bisa memberikan legacy kepada anak cucu kami. Hidup kami menjadi hidup yang berdampak buat banyak orang. Sehingga Tuhan, baik di masa hidup kami maupun ketika Engkau sudah memanggil hidup kami Tuhan bisa tetap menjadi berkat dan dikenang oleh banyak orang. Karena mereka melihat, karena mereka mengalami dan merasakan legacy yang kami berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baharui dan baharui hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk memuliakan. Mari sidang jemaat sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, imanmu dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai